Shalom jemaat sekalian dikasih oleh Tuhan. Di bulan Februari ini di Gereja BC Serpong kita sedang membahas satu tema besar, yaitu mengasihi sesama. Minggu lalu melalui kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang keempat, kita telah belajar bahwa kasih Allah sempurna di dalam hidup kita ketika kita belajar saling mengasihi. Hari ini kita akan belajar lebih jauh lagi tentang apa artinya mengasihi. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa yang begitu mengasihi kami, di kesempatan pagi hari ini hamba-Mu berdoa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bantu hamba-Mu untuk bisa mengabarkan Injil sukacita ini, mengabarkan kasih Kristus dalam kehidupan ini dengan setia dan benar. Bantu setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, bantu kami agar mata, hati, pikiran kami terbuka untuk menerima kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang topik mengasihi sesama, ini sebenarnya satu topik yang gampang-gampang susah. Kenapa saya berkata begitu? Karena secara prinsip setiap kita tahu bahwa kita harus saling mengasihi. Tapi permasalahannya adalah mengasihi itu tidak selalu gampang. Seringkali mengasihi itu teramat sulit dalam kehidupan ini. Saudara, mengasihi di dalam sukacita, mengasihi di dalam kelimpahan hidup itu gampang. Tetapi kita semua tahu kalau hidup kita tidak selalu begitu. Ada banyak masa di mana mengasihi itu susah sekali. Saudara, bayangkan bagaimana mungkin kita bisa mengasihi seseorang ketika kita sendiri berada di dalam kesulitan hidup, ketika kita hidup di dalam kekurangan. Gua aja udah susah boro-boro mikirin orang lain. Atau saudara, bagaimana kita bisa mengasihi apabila kita tidak mendapatkan balik apa-apa dari kasih yang kita berikan? Saudara, pasti rasanya kesel gitu ya, kalau kita udah berusaha keras mengasihi seseorang, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa balik. Bahkan syukur atau terima kasih pun tidak diberikan. Lalu bagaimana juga dengan orang-orang yang membenci kita? Orang yang pernah menyakiti kita, orang yang senantiasa mengecewakan kita, apakah orang-orang tersebut pantas untuk menerima kasih yang kita berikan? So sekalian, saya berharap kalau ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita sadari tidak gampang dijawab. Ini adalah sesuatu yang cukup kompleks karena ada banyak faktor-faktor penting yang mempengaruhi jawaban dari pertanyaan tersebut. Tapi di pagi hari ini saya mengajak kita sekali lagi untuk datang kepada kebenaran firman Tuhan. Kita melihat apa yang Tuhan Yesus katakan di Lukas pasal ke-6 ayat 27 sampai 36 mengenai kasih. Secara khusus apa yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai kasih di tengah kesulitan dan penderitaan. Saudara bisa buka Alkitab saudara ke perikop Lukas pasal ke-6 ayat 27 dan sampai 36. Perikop ini akan dibacakan oleh Bu Gema dan saudara bisa mengikutinya di layar masing-masing. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai 38. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak.
Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya ingin bertanya, ketika saudara mendengarkan teks ini dibacakan, bagaimana perasaan saudara ketika mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan di sini? Secara sekilas sepertinya di dalam perikop ini Tuhan Yesus sedang memerintahkan, apapun alasannya, apapun situasinya, kita harus bisa mengasihi tanpa terkecuali. Oleh karena itu, seringkali ketika seseorang membaca atau mendengar ajaran Tuhan Yesus di sini, kita bisa meresponinya dengan dua cara. Yang pertama, mungkin kita ketika mendengar ajaran ini kita merasa gagal, kita merasa kecewa, kita merasa bersalah karena saya tidak bisa mengasihi seperti ini. Saya tidak bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Atau kemungkinan kita bisa merasa marah atau kita merasa apatis terhadap ajaran Tuhan Yesus. Tuhan ini terlalu sulit. Ini teori belaka. Ini tidak realistis. Ini tidak masuk akal. Benarkah itu saudara? Di pagi hari ini saya mengajak kita melihat bahwa kedua respon tersebut adalah respons yang salah terhadap ajaran Tuhan Yesus. Karena apa yang Tuhan Yesus ajarkan di sini mengenai kasih, itu menyentuh sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar apakah kita harus melakukannya atau tidak. Jika pertanyaannya adalah apakah sebagai orang Kristen kita harus tetap mengasihi bahkan di tengah kesulitan, melalui teks firman Tuhan Alkitab yang kita baca pagi hari ini, saya mengajak kita untuk melihat jawabannya dari dua sisi. Di satu sisi benar, sebagai orang Kristen, kita harus mengasihi bahkan di tengah kesulitan. Tapi di sisi yang lain saya juga mengajak kita untuk melihat bahwa dasar kita mengasihi sebagai orang Kristen bukanlah karena paksaan atau karena kita akan mendapatkan imbalan, tapi karena kasih bahkan di tengah kesulitan ini pun adalah karakteristik kita sebagai anak-anak Allah. Saudara bisa buka teks Alkitab di depan saudara ke Lukas pasal ke-6. Kita akan menggali lebih lanjut apa yang Tuhan Yesus ajarkan di sini mengenai kasih. Sebelum itu mari kita melihat sedikit konteks dari perikop ini. Lukas pasal ke-6 ayat 28 sampai 36 merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit yang dicatat di dalam Injil Lukas di pasal ke-6 ini. Setelah Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya di ayat ke-12, lalu kita bisa melihat di ayat 17 dicatat bahwa Yesus berhenti di sebuah tempat di Galilea, lalu orang berbondong-bondong datang dari segala penjuru Israel untuk mencari Dia, disembuhkan dan mendengarkan ajarannya. Nah, di kesempatan inilah Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada murid-muridnya dan orang-orang banyak tentang apa artinya menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus memulai khotbah ini dengan ucapan-ucapan bahagia yang memutarbalikkan persepsi mereka tentang apa artinya diberkati oleh Allah. Lalu di ayat 24 sampai 26 Yesus selalu mengakhiri bagian pertama ini dengan menegur dengan keras orang-orang yang merasa nyaman dengan kenikmatan dunia, dengan pujian-pujian manusia. Kepada orang-orang yang berpikir bahwa cara pandang Allah terhadap mereka itu sama seperti orang dunia ini. Nah, di perikop yang baru saja kita baca dari ayat 27, Tuhan Yesus selalu melanjutkan khotbahnya. Dia memulainya dengan berkata, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata." Dengan kata lain di bagian ini, seakan-akan Tuhan Yesus sedang berseru kepada mereka, orang-orang di sana, "Hai kamu yang berbeda dengan orang dunia ini. Hai kamu yang mau menjadi pengikutku, dengarkanlah baik-baik seperti apa karakteristik
utama dari seorang murid Tuhan. Apa itu? Satu kata, kasih. Dan kasih seperti apa? Kita melihat ada 3 hal yang bisa kita pelajari mengenai kasih dari Tuhan Yesus. Poin yang pertama, dari ayat 27 sampai 31, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kasih itu tidak menuntut balasan. So sekalian, di dalam dunia psikologi ada sesuatu yang dikenal sebagai fight or flight response. Bahasa Indonesianya melawan atau kabur. Ini adalah insting dasar manusia ketika kita menghadapi ancaman atau bahaya di depan kita. Jadi ketika kita sadar dan kita tahu bahwa seseorang mau menyakiti kita atau seseorang membenci, tidak menyukai kita, respon alami kita adalah fight or flight, yaitu kita akan membalas atau kita akan melarikan diri, menghindari mereka. Lu jahat sama gua akan jahatin balik. Lu sakitin gua akan sakitin lu balik. Atau lu cuekin gua akan cuekin balik. Sekalian, menarik sekali. Di bagian ini dari ayat 27 sampai ayat 30, Yesus mengatakan bahwa kita bisa meresponi dengan cara yang berbeda. Bukan membalas, bukan melarikan diri, tapi dengan mengasihi. Nah, di beberapa ayat selanjutnya Tuhan Yesus memberikan 8 buah perintah yang terdiri dari 4 perintah utama dan 4 perintah penjelas. Apa saja itu? Yang pertama, kasihilah musuhmu. Bagaimana caranya? Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Lalu berkatilah orang yang mengutuk kamu. Bagaimana caranya? Berdoalah bagi mereka. Ketika ada yang menampar pipimu, ketika ada yang mengambil jubahmu, tawarkan pipimu yang satu lagi. Berikan juga bajumu. Jikalau ada yang meminta kepadamu, berikanlah. Dan bukan hanya di situ. Kalau sudah diberi, ikhlaskanlah. Jangan meminta kembali apa yang sudah diambil. Saudara, ketika kita mendengar perkataan Tuhan Yesus di sini, kedengarannya sangatlah aneh. Makanya tidak heran banyak yang berpikir bahwa ajaran Tuhan Yesus itu sangat tidak masuk akal. Sangat muluk-muluk. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan apa yang Yesus katakan di sini? Yesus, apakah engkau tidak tahu seperti apa rasanya dimusuhi oleh orang lain? Seperti apa rasanya dibenci, dikucilkan, diabaikan oleh orang? Yesus, apakah engkau tidak tahu seperti apa rasanya disakiti, dilukai, dipermainkan, diperalat, dimanipulasi oleh orang lain? Bagaimana mungkin kita dituntut untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal seperti ini? Saudara, saya yakin pada masa itu, orang Yahudi ketika mendengar pengajaran Tuhan Yesus, mereka sama bingungnya dengan kita. Mungkin sama marahnya dengan kita. Di dalam ajaran Yahudi, mereka menganut prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lalu apa maksud Tuhan Yesus di sini? Saudara sekalian, sebelum kita melihat lebih lanjut, ada beberapa hal yang saya mau klarifikasi terlebih dahulu supaya kita tidak salah kaprah terhadap apa yang Tuhan Yesus katakan di sini. Pertama, bagian ini tidak sedang berbicara mengenai situasi di mana seseorang adalah korban dari kekerasan, abuse, penyalahgunaan kekuasaan di dalam sebuah relasi. Bahkan ketika Tuhan Yesus memberikan contoh tentang tamparan pun, fokusnya bukanlah di kekerasan fisiknya. Karena menampar seseorang dalam budaya Yahudi adalah sesuatu hal yang dilakukan untuk mempermalukan seseorang atau sebuah simbol pemutusan hubungan. Yang kedua, surah bagian ini juga tidak sedang berbicara tentang bagaimana orang Kristen harus menjadi orang yang naif, orang yang bodoh, yang kebaikannya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang. Seakan-akan bagian ini mendorong atau membiarkan orang lain untuk menjadi orang berdosa. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena konteks itu penting sekali.
siapa audiens dari khotbah Yesus pada saat itu. Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya dan masyarakat Yahudi secara umum pada saat itu. Dan secara spesifik, Yesus sedang menegur pemahaman mereka yang salah tentang apa artinya berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, penindasan, penyalahgunaan, kekuasaan, abuse itu salah. Salah di mata dunia, apalagi di mata Tuhan. Alkitab banyak berbicara tentang bagaimana Allah adalah pembela yang lemah dan Allah akan menghakimi setiap manusia dengan adil. Sekali lagi saya tekankan, perikop ini bukanlah sebuah perintah atau excuse alasan bagi pengikut Kristus untuk diam ketika saudara menjadi korban penindasan, ketidakadilan, kekerasan dalam bentuk apapun juga. Saudara, kita kembali lagi ke konteks ajaran Tuhan Yesus di sini. Prinsip pertama yang ingin ditekankan oleh Tuhan Yesus bisa kita temukan di ayat 31. Saya bacakan ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saya perhatikan baik-baik apa yang Tuhan Yesus katakan. Yesus tidak berkata, kepada orang lain yang berbuat sesuai yang kamu kehendaki, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Tapi sebaliknya, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan Yesus tidak sedang berkata, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Tapi sebaliknya, sebagaimana kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Soal perbedaannya sangat tipis, tapi sangat penting. Karena di sini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kasih itu tidak tergantung dari situasi atau kondisi eksternal orang lain. Saudara, kita sering berpikir, ketika kita mengasihi, kita berpikir, saya hanya akan mengasihi kalau dia juga mengasihi saya balik. Saya hanya akan memberi kalau orang yang saya beri menunjukkan rasa syukur atau terima kasih kepada saya. Atau saya hanya akan mendoakan orang-orang yang tidak jahat terhadap saya. Tapi saudara perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan di sini. Kasihilah, berbuat baiklah, doakanlah, tawarkanlah, berikanlah. Terlepas dari seperti apa perbuatan orang tersebut kepadamu. Bahkan ketika mereka melukaimu, responilah dengan kasih. Saudara, inilah hal pertama tentang kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kasih itu tidak menuntut balasan. Karena motivasi dasar dari kasih itu datang dari diri kita, dari dalam diri kita. Dan bukan tergantung orang lain. Perbuatlah kepada orang lain sebagaimana engkau mau mereka perbuat kepadamu. Poin yang kedua, Yesus mengajarkan bahwa kasih tidak menuntut imbalan. Dari ayat 32 sampai 34. So sekalian, kalau ada bencana terjadi, dan kalau saudara buka TV atau mungkin YouTube, seringkali kita melihat bagaimana ada artis-artis, organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan besar yang menyalurkan bansos, bantuan sosial. Dan seringkali saudara perhatikan, kalau ada seremonial pembagian bansos ini, biasanya diisi dengan apa? Spanduk-spanduk raksasa yang dibentangkan, atau ada karton besar ya yang dicetak nominal pemberiannya berapa, lalu mereka berfoto sambil tersenyum. Ada yang bikin kaos dan lain sebagainya. Tujuannya buat apa? Karena terlepas dari baiknya bantuan yang disalurkan, ini juga dilakukan supaya nama mereka dikenal. Supaya mereka juga mendapatkan pujian dan lain sebagainya. So sekalian, bukankah seringkali seperti itu juga kita mempraktikkan kasih dalam kehidupan kita? Kita mengasihi untuk mendapatkan sesuatu. Entah itu imbalan, entah itu nama baik, reputasi yang baik, dan lain sebagainya. Tapi di bagian ini, di ayat 32-34, Tuhan Yesus sekali lagi
menantang pengertian kita tentang kasih. Ada beberapa pertanyaan retoris yang ditanyakan oleh Yesus kepada mereka. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dan kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Saya perhatikan apa jawaban Tuhan Yesus atas setiap pertanyaan yang dia tanyakan. 3 kali jawaban yang sama. Orang-orang berdosa pun melakukan demikian. 3 kali Tuhan Yesus mengulangi jawaban yang sama. Kenapa? Karena Yesus ingin menegaskan bahwa kasih sebagai seorang murid haruslah berbeda dengan dunia ini. Berbeda dalam hal apa? Perhatikan penjelasan di ayat 34b. Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Dengan kata lain, Tuhan Yesus ingin mengatakan, kasih kita sebagai murid-murid Yesus haruslah berbeda dengan dunia ini. Ketika kita mengasihi, kita tidak seharusnya berpikir lagi, apa untungnya bagi diriku. Saudara sekalian, apa yang selama ini menjadi motivasimu dalam mengasihi? Apakah kita mengasihi untuk mendapatkan imbalan? Entah itu nama baik, entah itu hadiah, entah itu pujian, dan lain sebagainya. Ini seperti ada orang yang tiba-tiba baik sama kita. Kita tahu pasti ada maunya. Atau kita mengasihi untuk mendapatkan karma yang baik. Atau sebagai sebuah investasi. Ketika kita membantu seseorang, kita berpikir, saya melakukan ini siapa tahu suatu hari saya membutuhkan bantuan dari dia. Atau jangan-jangan saudara kita berpikir, apabila kita berbuat baik, apabila kita mengasihi, maka kita sedang menabung berkat dari Allah. Seakan-akan kasih yang kita tunjukkan kepada sesama, itu adalah sebuah pertunjukan, sebuah show yang kita tunjukkan kepada Tuhan. So sekalian, semua yang saya tadi sebutkan memang tidak sepenuhnya salah. Karena ekspresi kasih adalah kasih. Terlepas dari motivasi orang itu tulus atau tidak, Tuhan tetap bisa memakai kasih yang kita berikan untuk memberkati orang lain. Tapi satu hal yang pasti, apabila cara berpikir kita tentang kasih adalah dalam kerangka seperti itu, percayalah kita tidak akan mau mengasihi ketika kita sedang berada di dalam kondisi yang sulit. Ketika kita tidak mendapat apa-apa kembali, ketika mengasihi seorang itu merugikan kita atau menyakiti kita, kita tidak akan mau mengasihi. Tapi saudara ingat apa yang Tuhan Yesus ajarkan di sini. Kasih sejati tidak menuntut imbalan. Kenapa? Karena tujuan dari kasih bukanlah untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena suatu alasan. Apakah itu? Perhatikan poin yang ketiga. Yesus mengajarkan untuk mengasihi bahkan di tengah kesulitan. Karena kita adalah anak-anak Allah. Dari ayat 35 dan 36. So di bagian akhir ini Tuhan Yesus mengulangi. Dan dia merangkum sekali lagi perintah-perintah yang telah ia ajarkan. Perhatikan ayat 35. Saya akan bacakan. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. So sekalian, ada satu hal yang menarik di sini. Yesus berkata bahwa kita tidak boleh mengharapkan balasan ketika kita mengasihi. Tapi perhatikan, dia juga berkata bahwa upahmu akan besar. Bukankah itu juga mengharapkan imbalan? Bukan. Perhatikan sekali lagi apa upah yang Tuhan Yesus katakan di sini.
Bukan upah dalam bentuk hadiah, bukan juga keselamatan, tapi menjadi anak-anak Allah. Dengan kata lain, Tuhan Yesus bukan mengajarkan bahwa apabila kita mengasihi, maka kita akan diselamatkan. Atau apabila kita tidak mengasihi, maka kita akan ditolak. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Keselamatan murni adalah anugerah dan karunia Allah yang sepenuhnya. Tapi apa yang Tuhan Yesus maksudkan di sini? Maksud Tuhan Yesus adalah ketika kita mengasihi musuh-musuh kita, ketika kita bisa mengasihi mereka, maka kita sepatutnya bersyukur. Karena berarti kita telah menghidupi identitas kita yang sejati, yaitu sebagai anak-anak Allah. Soalnya ada peribahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Seorang anak itu sedikit banyak pasti serupa dengan orang tuanya. Entah dalam penampilan mereka, atau cara bicara, atau sikap, sifat, dan lain sebagainya. Kadang saya sendiri kalau melihat foto atau video anak-anak saya, sesekali saya tersenyum. Kenapa? Karena saya ingat saya dulu juga seperti itu. Saudara sekalian, bukankah begitu juga seharusnya relasi kita dengan Allah Bapa kita? Apabila Allah adalah Allah yang Maha Kasih, bukankah seperti itu juga seharusnya kita dikenal sebagai anak-anaknya? Bukan seberapa pintar kita dalam mengutip Alkitab, bukan seberapa sibuknya kita pelayanan di gereja, tapi apakah kita memiliki kasih seperti kasih Allah? Seperti apa kasih Allah? Perhatikan akhir ayat 35. Tuhan Yesus berkata, Allah kita adalah Allah yang baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Sadarkah kita bahwa Tuhan Yesus tidak mengajarkan sesuatu yang dia sendiri tidak lakukan? Tuhan Yesus ditampar. Tuhan Yesus dipukul. Tuhan Yesus jubahnya diambil. Ya ditelanjangi, ya ditolak oleh orang-orang yang dahulu mengeluh-elukan dia. Bahkan ia mati di atas kayu salib. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib? Ia berdoa bagi mereka. Ia tidak mengutuk mereka. Ia mendoakan mereka. Lukas 23 ayat 24. Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, mengapa Yesus melakukan ini? Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada mereka yang menolak Dia. Saudara sekalian, sadarkah kita siapa sebenarnya orang-orang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, sebagai orang-orang yang jahat itu? Siapakah mereka? Siapakah mereka? Apakah orang-orang Yahudi pada saat itu? Apakah orang-orang Romawi? Ataukah mereka adalah para kriminal, teroris? Benar. Tapi lebih dari itu. Jawabannya adalah saudara dan saya. Manusia-manusia yang berdosa dan telah menolak Allah. Saudara, kita seharusnya adalah orang yang pantas menerima pembalasan yang setimpal itu. Kita yang sepantasnya dihakimi. Kita yang seharusnya menerima upah dari dosa, yaitu maut. Tapi kita telah dikasihi oleh Allah. Bahkan diangkat menjadi anak-anaknya. Saudara sekalian, ketika sulit bagi kita untuk mengasihi orang lain, ingatlah sekali lagi akan kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Kita mau mengasihi bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena kita terlebih dahulu telah menerima kasih Allah yang begitu besar itu. Saudara sekalian, di awal khotbah ini saya bertanya, apakah sebagai orang Kristen kita harus mengasihi bahkan di dalam penderitaan dan kesulitan hidup ini?
Di akhir khotbah ini semoga kita telah bisa melihat bahwa jawabannya adalah iya. Tapi bukan karena kasih kita didasari oleh keinginan untuk mendapatkan balasan atau imbalan, tapi semua karena identitas kita sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang kita dengar pagi hari ini adalah sesuatu yang sulit untuk kita terima, sulit untuk kita lakukan. Karena ajaran Tuhan Yesus telah memutarbalikkan apa yang dunia ini katakan, apa yang dunia ini ajarkan mengenai kasih. Tapi di satu sisi saya berharap bahwa kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadi teguran bagi kita. Khususnya bagi kita yang mampu untuk mengasihi lebih lagi. Sekalian, bukankah di masa COVID yang berkepanjangan ini kesabaran kita sedang diuji? Di tengah krisis ekonomi yang membuat kita stres, tensi di dalam keluarga yang begitu tinggi, membuat kita cepat sekali marah, tidak sabar. Pekerjaan yang mungkin tidak menentu saat ini. Hubungan relasi dengan sesama yang semakin jauh. Di tengah-tengah semuanya ini, apakah kita tetap mau menjadi orang yang mengasihi? Orang yang mau saling mendoakan bahkan kepada musuh-musuh kita. Orang yang tetap mau bermurah hati bahkan di tengah kekurangan, bahkan ketika kita telah disakiti. Kasih sejati tidak menuntut balasan, tidak mengharapkan imbalan. Tapi di sisi yang lain saya juga berharap bahwa kita bisa melihat poin utama dari ajaran Tuhan Yesus dari khotbah pagi hari ini bukanlah untuk memaksa atau menyuruh kita melakukan ini atau melakukan itu. Karena prinsip dasar dari kasih Kristus bukanlah terutama tentang hukum-hukum atau peraturan-peraturan. Saudara, kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Banyak dari kita yang mungkin hidup mengalami pengalaman pahit akibat dari dosa kita sendiri atau dosa orang lain. Dan ini membuat kita seringkali sulit untuk mengasihi. Seringkali kita gagal dalam mengasihi. Tapi di tengah kegagalan ini, jangan menyerah. Ingatlah sekali lagi, siapa identitasmu, apa identitasmu di hadapan Tuhan. Terlepas dari segala dosa dan kegagalan yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kita adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Jadikan realita ini, jadikan identitas ini suatu fakta, suatu dorongan kepada kita untuk belajar, untuk mengasihi lebih lagi, bahkan ketika itu sulit. Kita belajar selangkah demi selangkah untuk bisa mengasihi. Saat ini mungkin kau belum bisa memaafkan musuhmu. It's okay. Belajarlah untuk mulai mendoakan mereka. Kau saat ini mungkin masih belum bisa memberikan lebih. It's okay. Belajarlah untuk merelakan apa yang telah diambil. Ingatlah apapun yang bisa diambil dunia ini. Apapun yang bisa direbut oleh orang dunia ini tidak lebih daripada identitas kita yang telah aman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah anak-anak Allah. Di tengah perasaan sakit, kecewa, atau ketidakadilan yang kita rasakan dalam hidup ini, berfokuslah hanya kepada bagaimana kita bisa meresponi dengan kasih. Bukan dengan kejahatan. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena diri kita, identitas kita adalah anak-anak Allah. Serahkanlah semuanya itu kepada kedaulatan dan keadilan Tuhan. Yang akan menjadikan segala sesuatu baik pada waktunya. Karena pada akhirnya Allah sendirilah yang akan menolong kita untuk mengasihi dengan kasih yang berbeda dengan dunia ini. Kasih yang mungkin dianggap asing, kasih yang mungkin dianggap bodoh oleh dunia ini. Tuhan Allah lah yang memampukan kita untuk bisa mengasihi dengan kasih supernatural yang datang hanya karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Bahkan
ketika kasih itu menyakiti diri kita. Love even when it hurts. Amin.